Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 725. Ini adalah kerusakan besar pada reputasi jangka panjang. Tapi Pluto tidak peduli. Selama dia bisa menyenangkan orang besar di industri seperti Bairentu, tidak peduli reputasi apa yang tidak terhormat, apalagi Bairentu membiarkannya pergi. Dan sebaliknya, dia merasa bahwa Yan Lun berbohong kepadanya, dan sebenarnya berbohong kepadanya untuk membunuh keluarga Bai Tuo Tutu. Bukankah ini mendorongnya sampai mati? Jadi dia sangat rela membunuh Yan Lun untuk 100 orang. Tidak, pria ini, saya ingin melakukannya sendiri. Bairentu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Oke, ini informasi kontak untuk anak ini. Pluto tidak bersikeras, mengetahui bahwa memang menyenangkan membunuh orang sendirian. Dia berkata bahwa dia memberikan informasi kontak bawahan Yan Lun kepada Bairentu. Bairentu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkannya. Alamat tempat tinggal Anda mudah. Ketika Anda membalas Yan Lun, jangan mengatakan yang sebenarnya, katakan saja ada kecelakaan, tindakannya gagal, dan Anda akan mencoba lagi di lain hari. Ratusan orang berpikir sejenak, dan berkata kepada Pluto, rupanya menginstruksikan Pluto untuk membodohi Yan Lun terlebih dahulu, agar tidak mengejutkan ular itu. Semuanya tergantung pada Master Bairentu. Pluto mengangguk dan berkata dengan hormat. Pada akhirnya, Pluto menarik orang-orang terlebih dahulu. Sebelum pergi, Pluto memberikan informasi kontaknya kepada ratusan orang, dan memberitahu ratusan orang bahwa jika dia membutuhkannya, hubungi saja dia secara langsung, dan dia pasti akan dapat menghubunginya. Tidak lama kemudian, polisi datang, tetapi Lin Yu menelepon Han Bing sebelumnya, dan Han Bing juga menyapanya terlebih dahulu, jadi petugas polisi datang untuk melakukan hal itu, dan menanyakan beberapa patah kata kepada Lin Yu. Lin Yu dan yang lainnya sudah pergi. Tuan, saya tidak tahu apakah nyaman bagi Fang untuk membiarkan Yiner tidur dengan Anda malam ini. Bairentu bertanya pada Lin Yu dan melihat ke arah Ye Qingmei dan Jiang Yan. Jelas ia ingin Ye Qingmei dan Jiang Yan membantu menjaga Yiner di malam hari. Tentu saja bisa. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Ye Qingmei mengangguk, biarkan Yiner tidur di kamar yang sama denganku, aku akan menjaganya. Dia berkata bahwa dia memeluk Yiner, karena takut Yiner akan ketakutan dengan apa yang terjadi barusan. Kakak Niu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam, seolah-olah dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Hundred Mentu, lalu dia menyeret Hundred Mentu ke samping dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar akan mengajukan gugatan untuk Yan Lun? Kamu perlu tahu, ini dia, Huaxia. Dan dengan identitas Yan Lun, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Sejak pembantaian 100 orang membebaskan Pluto, tidak ada bukti bahwa Yan Lun menyewa seorang pembunuh. Pada saat ini, jika 100 orang membantai Yan Lun, pasti akan menimbulkan banyak masalah, terutama sekarang karena Lin Yu bukan lagi anggota Departemen Mi. Dan Hu Haifan, Kepala Departemen Intelijen Militer, akan meninggalkan jabatannya. Tidak ada yang bisa membantunya. Ditambah dengan kekhasan identitas Bairentu, keluarga Yan dan keluarga Zhang akan digigit oleh waktu, dan masalah ini akan merepotkan. Mereka yang berani mengancam Tuan harus mati. Bairentu berkata dengan suara dingin, jika Yan Lun menyerangnya, tetapi jika dia menyerang Lin Yu, pasti akan tidak sabar untuk hidup. Selain itu, dia memiliki prinsip bertindak yang hampir sama dengan Step Cheng, yang berani mengancam Lin Yu, bunuh saja. Saudaraku Niu, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu masih harus memikirkan Yiner. Lin Yu memiliki sakit kepala untuk orang-orang ini yang selalu memukuli dan membunuh mereka, dan buru-buru membujuk, kamu berpikir,
setelah kamu selesai, bahkan jika kamu bisa melarikan diri, dapatkah kamu tetap menjalani kehidupan yang sama dengan Yiner? Apakah kamu ingin meninggalkannya sendirian lagi? Ketika Bairentu mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Oke, saya akan mendengarkannya." "Benar, ayo pergi, ayo kembali dan ganti pesta ulang tahun untuk Yiner ini." Lin Yu menghela nafas lega, dan kemudian menyeret 100 orang ke dalam mobil. Meskipun dia baru saja mengalami pemandangan yang mengerikan itu, Yiner tidak terpengaruh sedikit pun. Dia tumbuh bersama kakeknya dan ratusan orang tua, dan dia secara alami telah melihat pemandangan ini berkali-kali, belum lagi terbiasa dengannya, setidaknya tidak merasa terlalu banyak. Saya sangat terkejut, inilah mengapa dia menutup matanya dan menutup telinganya sekarang. Dan kakek dan paman Niu mengatakan padanya ketika mereka masih muda bahwa mereka semua adalah orang jahat, jadi dia tidak memiliki bayangan psikologis dalam hatinya. Jika bukan karena kelemahannya, kakeknya akan berencana untuk mengajarinya berlatih kungfu. Namun, Ye Qingmei dan Jiang Yan sangat takut dengan pemandangan tadi, tapi untungnya mereka terkejut, dan dibandingkan dengan mereka berdua lebih memperhatikan Lin Yu. Setelah kembali ke rumah, Li Zhensheng akhirnya memiliki kesempatan untuk memamerkan keterampilan memasaknya. Ia dengan sukarela berlari ke dapur untuk menggoreng beberapa hidangan, dan semua orang berkumpul bersama untuk membuat upacara ulang tahun untuk Yiner. Penonton terus bermain sampai larut malam. Jiang Yan dan Ye Qingmei enggan meninggalkan Yiner, jadi mereka menahan Yiner, dan Yiner tidak menolak. Bairentu dan Li Zhensheng bangkit dan pergi bersama. Li Zhensheng mengantar Bairentu kembali dengan taksi, dan kemudian kembali ke rumah sakit sendirian. Tapi Bairentu tidak pulang setelah melihat mobil Li Zhensheng pergi, malah berbalik dan berlari ke arah berlawanan dengan cepat, langsung tenggelam dalam kegelapan. Dikatakan bahwa setelah Lin Yu dan yang lainnya meninggalkan paradi, Yan Lun, yang baru saja kembali ke rumah ibu kotanya, juga menerima kabar tentang kegagalan operasi Pluto. Sial! Bukankah itu yang ketujuh dalam daftar pembunuh dunia? Yan Lun membanting asbak di depannya ketika dia mendengar berita itu, berdiri dan berjalan mondar-mandir, dengan marah. "Aku mengambil begitu banyak uang dari Lao Su, dan ternyata He Jiarong pun tidak bisa mengatasinya. Sialan macam apa Pluto? Dia juga punya wajah untuk memanggil nama ini." Tuan Yan, saya telah mengatakan sesuatu." Bawahan pirang Yan Lun buru-buru mengingatkan Yan Lun, dan dengan hati-hati melirik keluar jendela sambil berbicara, jelas takut dinding itu mungkin memiliki telinga. Warna kulit Yan Lun sedikit berubah, seolah-olah dia segera mengerti apa maksud pria pirang itu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sialan, apa yang kamu takutkan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang memberinya uang, dia masih punya alasan. Hanya saja dia berdiri di depanku, saya tidak bisa menyalahkannya." Meskipun dia mengatakan itu, suaranya jauh lebih rendah, seperti dengungan nyamuk. Dia juga tahu bahwa berurusan dengan sekelompok orang ini bukanlah sebuah lelucon. "Hehe," Pak Yan meredakan amarahnya. "Sebenarnya saya juga punya sedikit pemahaman tentang industri ini. Terkadang, meski semuanya sudah direncanakan, kecelakaan di tengah bisa dengan mudah mengacaukan segalanya. Lagi pula, risikonya terlalu besar, tapi untungnya kali ini meskipun dia tidak membunuh He Jiarong, tetapi kami tidak mengungkapkan identitas kami, Anda dapat yakin." Pria berambut pirang itu buru-buru tersenyum dan menghiburnya dengan beberapa kata, "Lagi pula, Pluto mengatakan bahwa tindakan selanjutnya akan berhasil. Kamu tenang. Aku baru saja membantumu memanggil model muda yang baru mulai datang, biarkan kamu tembak jatuh." Mampu menjadi asisten pribadi Yan Lun, pria pirang itu secara alami memiliki dua hal, dan dia selalu dapat menyenangkan Yan Lun di kesempatan yang paling sesuai. Kulit Yan Lun hanya kemudian sedikit mereda ketika dia mendengar ini. Dia meraba-raba pahanya dan berkata dengan kepala terangkat,
jika itu penggemar yang vulgar, lupakan saja. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa tidak memikirkan wajah halus dan sosok anggun Jiang Yan dan Ye Qingmei, dan tidak bisa membantu tetapi menjilat lidahnya dalam keributan. Kamu puas? Pria pirang itu tersenyum, lalu menelepon, dan segera terdengar ketukan di pintu. Lalu seorang wanita muda yang tinggi dan seksi masuk, rok profesional yang pas dengan stocking dan stiletto berwarna daging, dan kemudian ditambah dengan wajah yang luar biasa, itu cukup asmara. Lebih penting lagi, dari wajah-wajahnya, dia kurang lebih mirip dengan Jiang Yan. Ketika Yan Lun melihat ini, matanya tiba-tiba berbinar, dia berdiri tiba-tiba, melepas celananya dan menepuk bahu pria pirang itu, tertawa, kamu tahu aku. Saat dia berkata, dia berjalan ke atas dengan wanita muda itu bersiap untuk naik ke atas. Ketika dia mencapai puncak tangga, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Agak khawatir, dia mendesak pria pirang itu, ya, meskipun Pluto tidak membeberkan tindakan ini. Tapi kami tidak bisa menganggapnya enteng. Memanggil Tyrone dan mereka semua, dan meningkatkan kewaspadaan kami di malam hari. Jangan khawatir tentang itu, aku sudah memindahkan semua orang ke sini. Pria pirang itu bersumpah, jangan bicara tentang orang, bahkan lalat pun tidak bisa terbang masuk. Yan Lun mengangguk dan membawa wanita itu ke atas. Setelah memasuki kamar tidur, dia tidak sabar untuk melempar wanita itu ke tempat tidur, dan kemudian dia bergegas. Karena ketika dia menekan wanita ini, pikirannya penuh dengan Jiang Yan, dan seluruh orang sangat bersemangat, jadi kali ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Setelah 2 kali berturut-turut, dia akhirnya kelelahan. Dia berbaring dan memeluk wanita di sebelahnya. Tertidur. Bangun. Hei, bangun. Ketika Yan Lun sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba mendengar panggilan yang membosankan, dan dia sepertinya merasakan sesuatu yang dingin dan berlendir menepuk wajahnya, dan ada juga suara samar di udara. Bau aneh. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.